Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Jupiter Jumat Pinter. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai worksheet sampai dengan laporan keuangan. Nah, buat teman-teman yang mau membaca-baca lagi mengenai konten-konten Jupiter, teman-teman bisa kunjungi di akun Instagram kita langsung saja untuk membahas mengenai worksheet. Jadi worksheet ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk membantu kita mempermudah pembuatan laporan keuangan. Nah, di sini sudah ada tampilan untuk worksheet, ada account number, account name, trial balance, sampai dengan balance sheet. Untuk account number sama account name-nya, teman-teman bisa lihat di neraca awal, ada account number berapa saja, kemudian nama akunnya itu apa saja. Terus kemudian trial balance ini diambil dari trial balance setelah teman-teman menyusun atau posting dari buku besar. Kemudian untuk adjustment entries teman-teman didapatkan dari jurnal penyesuaian. Kemudian ada trial balance after adjustment-nya ini adalah selisih atau penjumlahan antara trial balance dengan adjustment entries. Kemudian ada income statement. Income statement ini diisi oleh akun 4 sampai dengan terakhir. Karena income statement ini adalah akun-akun yang nantinya akan digunakan di laporan laba rugi. Terus kemudian di sebelahnya ada balance sheet. Balance sheet ini diisi oleh akun 1 sampai dengan 3 yang nantinya ini digunakan di laporan neraca. Nah, saya kira teman-teman sudah terbiasa membuat worksheet ya teman-teman. Hanya saja teman-teman harus lebih teliti dalam memindahkan nominalnya atau menjumlahkan antara sisi kredit dengan debit, apakah itu nantinya akan dikurangi ataukah itu ditambah. Nah, di akhir harus ada penjumlahan antara debit dengan kredit yang gunanya untuk memastikan apakah saldo yang kita masukkan sudah benar atau belum. Nah, di sini terlihat adanya laba. Kenapa ini labanya ada di debit, kemudian ini juga di kredit? Karena memang untuk laporan laba rugi ini kan berarti penjualan dikurangi beban gitu untuk lebih mudahnya. Nah, ketika penjualannya lebih besar daripada dengan beban-bebannya, kan itu mendapatkan laba. Nah, maka dari itu labanya ada di sebelah debit. Kalau misalkan kita ingin lebih mudah ciri-ciri laba di worksheet, itu antara nominal yang ada di income statement sama di neraca atau balance sheet ini berjauhan. Kalau misalkan berdekatan di sini, itu berarti rugi. Di sini dijumlahkan supaya balance. Nah, ini nanti akun-akun ini yang ada di income statement sama balance sheet kita pindahkan di laporan laba rugi dan neraca. Nah, kita lanjut ke laporan laba ruginya. Ini tadi pindahkan saja ya untuk akun-akunnya, dari mulai income, sales, kemudian ada cost of goods sold-nya, tinggal dipindah-pindahkan saja. Terus ada expense-nya. Nah, ini merupakan contoh laporan laba rugi yang multiple step, karena di sini ada pemisahan antara penjualan dan beban operasional dengan pendapatan atau beban non operasionalnya. Dan di sini juga terlihat adanya laba sebelum pajak sama laba setelah pajak. Ini juga salah satu ciri dari multiple step. Nah, ini di sini sudah ada labanya. Ini sama ya teman-teman dengan yang di neraca lajur. Oke, ini ya sama. Selanjutnya kita akan bahas mengenai laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk laporan perubahan ekuitas ini kita juga sama, tinggal pindahin aja dari neraca lajur, kita fokus ke nomor akun 3 tentang modal. Nih. Jadi untuk di akun 3 ini ada return net earning sama coming stock. Ini tinggal dipindahkan saja di laporan perubahan ekuitas, dimasukkan totalnya berapa, dan selanjutnya kita masukkan untuk labanya.
kita ambil dari laporan laba ruginya sebesar ini, terus kemudian dijumlahkan. Penjumlahan total ini dari atas ke bawah maupun dari ke samping kiri ke samping kanan itu harus sama di sini, sebesar 1.945.922.000. Kemudian kita lanjut ke laporan neraca. Laporan neraca ini atau balance sheet ini juga diambil dari neraca lajur, bagian yang balance sheet ini tadi 1 sampai dengan 3. 1 sampai dengan 3. Nah, tapi teman-teman harus bisa membedakan mana yang masuk ke aset lancar atau current asset dan fixed asset atau aset tetap. Dan kemudian teman-teman juga harus bisa membedakan antara liabilities yang long term liabilities sama yang jangka pendek. Jangka panjangnya sama jangka pendeknya teman-teman harus bisa membedakan juga. Nah, terus kemudian yang teman-teman ingat, harus benar-benar ingat adalah bagian equity-nya. Jadi untuk equity ini bukan diambil dari neraca lajurnya. Kalau misalkan tadi untuk aset sama liabilities kita ambil dari neraca lajur, tapi kalau misalkan equity-nya ini jangan diambil dari neraca lajur. Nanti teman-teman salah ya, nggak balance sama yang asetnya. Jadi kita ambil di laporan perubahan ekuitas yang bagian akhir ini. Karena kalau misalkan kita ambil dari neraca lajur ini belum ditambah dengan labanya. Nah, kalau misalkan di perubahan ekuitas ini sudah ditambah dengan labanya. Kita jumlahkan antara aset sama liability ini balance ya. Kalau sudah balance, berarti sudah benar. Lanjut kita ke laporan keuangan arus kas. Nah, biasanya teman-teman bingung ya mengenai cash flow ini gitu. Nah, untuk mudahnya, ini kita buat laporan laba untuk arus kasnya ini seperti ini. Yang pertama dari penerimaan dari customer. Nah, ini sudah ada perhitungannya ya teman-teman. Jadi perhitungan untuk penerimaan dari customer ini adalah total penerimaan utang itu berapa. Terus kemudian ada potongan penjualan. Nah, ini nanti di sini. Terus kemudian ada penjualan tunai. Ini didapat dari jurnal kas masuk, akun cash in-banknya, transaksi penjualan tunainya. Terus kemudian ada pembayaran kepada supplier. Teman-teman ini dan ini diambil dari jurnal kas keluar. Karena ini pengeluaran, kalau penerimaan ini kan tadi dari jurnal kas masuk ya. Kalau ini dari jurnal kas keluar. Jadi teman-teman lihat dulu jurnal kas masuknya, terus nanti dimasukkan ke arus kas kegiatan operasional bagian penerimaan. Terus kalau pengeluaran berarti teman-teman lihat dari JKK-nya. Ada apa aja sih pengeluarannya seperti itu. Nah, terus kemudian untuk arus kas dari aktivitas investasinya juga teman-teman lihat apakah ada penambahan atau pengurangan. Biasanya ini dari aset tetap ya. Ini JKM dari jurnal kas masuknya ini ternyata ada penjualan kendaraan. Biasanya ini ada penjualan kendaraan, itu aset tetap ini masuk ke investasi. Terus kemudian dari aktivitas pendanaan ini didapat dari jurnal kas keluarnya, ada pembayaran angsuran pinjaman ke bank. Terus kemudian di sini ada ya arus kas bersih dari aktivitas operasinya berapa, aktivitas investasi dan pendanaan. Terus kemudian ini semua dijumlahkan. Apakah ada kenaikan atau tidak. Ini dari C17 yang arus kas ini kan min ya. Jadi ini mengurangi, jadi 146 juta ini dikurangi 78.465.000 rupiah dan dikurangi dengan 19.800.000 rupiah. Terus kemudian ini didapatkan dari neraca saldo awal ya. Nah, terus kemudian ditambahkan
Nah, ini ditambahkan dari neraca saldo awal ini, cash in bank sama petty cash, berapa, terus dijumlahkan sama kenaikan bersihnya ini. Nah, untuk saldo kas akhir ini tuh harus sama antara penjumlahan di yang neraca ini, laporan neraca, cash in bank sama petty cash-nya. Ini kalau dijumlahkan harus sama dengan saldo akhir di laporan arus kasnya. Ini. Pembahasan mengenai jurnal penutup. Untuk langkah-langkah terakhir dari pembuatan laporan keuangan adalah jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai jurnal penutup. Bagaimana cara membuat jurnal penutup? Jadi, untuk akun-akun nominal atau akun yang sementara itu akan kita tutup, yaitu dari akun 4 sampai dengan terakhir. Itu harus kita tutup. Contohnya, ada akun 4 di sini kan kita lihat di laporan, di worksheet aja ya teman-teman, di neraca lajur. Kita kan mau menutup akun 4 sampai dengan terakhir. Nah, berarti ini akan kita tutup. Sesuaikan saja apakah akun ini tuh saldo normalnya di debit atau di kredit. Kalau misalkan saldo normalnya di debit, otomatis kita tutup, pindahkan ke kredit. Kalau misalkan saldo normalnya di kredit, kita tutup, pindahkan ke debit. Nah, contohnya sales. Sales ini kan berarti saldo normalnya di kredit, berarti kita pindahkan di debit. Intinya kita itu satukan yang mana itu saldo-saldo di kredit. Kita pindahkan ke debit, berarti ada sales, freight collected, purchase discount, interest income, dividend income. Ini kan semuanya saldo normalnya di kredit. Nah, kita satukan di awal, ini menjadi di debit. Kemudian kita masukkan income summary-nya. Terus kemudian kalau untuk yang saldo normalnya di debit, kita balik juga di kredit. Ini kan saldo normalnya di debit semua. Nah, berarti kita pindahkan di kredit. Ini tinggal dipindahkan aja teman-teman dari yang neraca lajur ini. Kan di sini udah ada semua. Tinggal teman-teman pilih aja mana yang memang di debit, mana yang kredit. Ini kan di sini kelihatan nih. Mana yang debit, mana yang kredit. Di sini berarti kalau yang ini berarti kan di kredit. Berarti kita pilih aja ada sales, terus ada freight collected, purchase discount. Berarti ini langsung ditulis aja di yang tadi, yang di sini di awal, sisanya berarti nanti dikreditkan. Gampang ya teman-teman untuk jurnal penutup ini, intinya dibalik aja kita. Terus kemudian jangan lupa juga teman-teman harus menutup laba. Bagaimana cara menutup labanya? Labanya di sini itu kita masukkan ke kredit. Kalau misalkan ternyata perusahaannya ini ada bukan laba tapi kerugian, berarti tinggal dibalik. Return-nya itu di debit, income summary-nya di kredit. Tapi karena berhubung perusahaan ini adalah laba, berarti return-nya di kredit. Karena kan kalau misalkan kita laba, otomatis menambah modal gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan modal ini juga dikreditkan untuk saldo normalnya. Seperti itu ya. Terus kemudian kita jumlahkan antara debit dan kredit, harus balance. Setelah itu kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Oh iya, jangan lupa juga untuk jurnal penutup ini
nanti diposting ke buku besar supaya pada saat kita menghitung neraca saldo setelah penutupan itu benar dan tidak kesusahan. Jadi untuk akun 4 sampai terakhir itu kan udah 0. Jadi lebih mudah untuk menghitung di NSSP-nya. Nah, untuk neraca saldo setelah penyesuaian ini didapat dari buku besar setelah jurnal penutup tadi diposting. Ketika sudah diposting, kita tulis akun 1 sampai dengan 3 dan kita juga tulis untuk saldo akhirnya berapa. Kemudian dijumlahkan di akhir antara debit dan kredit, lagi-lagi harus balance. Nah, mungkin sekian teman-teman praktik kita untuk jurnal penutup dan untuk neraca saldo setelah penyesuaian. Sebenarnya ada lagi praktikum untuk neraca saldo setelah penyesuaian, berarti ada jurnal pembalik. Namun jurnal pembalik ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Apakah perusahaan itu memang kebijakannya harus menggunakan jurnal pembalik ataupun tidak? Jadi harus kita lihat kebijakan perusahaan tersebut, tergantung dengan perusahaannya apakah menggunakan jurnal pembalik atau tidak. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman untuk pembahasan dari worksheet sampai dengan laporan keuangan. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang dibingungkan, boleh teman-teman kasih pertanyaannya di kolom chat komentar. Dan semoga bermanfaat ya untuk ilmu kali ini. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan teman-teman apabila ingin koreksi atau menambahkan wawasan ilmu pengetahuan teman-teman, boleh juga tulis di kolom komentar, karena kita masih sama-sama belajar ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.